Hai hai hai, welcome to channelnya Amanda Statik. Jadi di video kali ini sesuai judul ya, aku akan ngebahas 3 sunscreen yang sering banget aku pakai. Seringnya ini karena memang nyaman di kulit aku dan memang aku punya banyak gitu ya. Jadi lebih ke accessible juga di aku. Sebelum kita mulai langsung aja kumpul. Aku mau kasih tahu dulu kalau sunscreen itu wajib dipakai ketika ada sinar matahari. Memangnya kenapa dengan matahari? Karena matahari itu memancarkan sinar UVA dan juga UVB. Bahkan gadget kita juga ada blue light ya guys. Jadi sinar UV itu bener-bener ngebuat kulit kita itu lebih gampang tua, lebih gampang berkerut dan juga flake hitam. Jadi untuk freckles aku sendiri, karena genetik aku sensitif dengan matahari ya guys. Karena dia sensitif dengan matahari, jadinya begitu kena si UVA, UVB-nya itu muncul. Sumpah ya, ini aku tuh inget banget area mata aku dulu bersih. Sekarang ada freckles. Aku tuh sebelnya di area mata guys, karena area mata itu adalah eye makeup yang cetar gitu-gitu. Jadi kelihatan kurang rapi kalau misalnya kelihatan freckles-nya. Sunscreen sendiri tuh ada 2 ya guys, ada physical, chemical, nambah satu lagi hybrid. Jadi kalau hybrid itu dia mix physical dan juga chemical. Nah untuk physical sendiri itu tuh sebenarnya cocok untuk kulit sensitif, cuma dia itu memang agak berat karena dia itu kayak jadi benteng. Kita tuh ngebawa benteng biar si UVA-nya tuh mantul. Jadi dia nggak bisa masuk ya. Terus ada juga yang chemical. Jadi kalau chemical ini UV-nya itu masuk, cuma akan dikeluarin lagi gitu. Nah untuk chemical sendiri dia itu lebih ringan, tapi di kulit sensitif memang agak agak perih aja mungkin ya. Karena aku pribadi lumayan sensitif dengan chemical. Ada chemical yang ngebuat aku tuh kayak cekit-cekit, ada juga yang enggak. Tapi biasanya untuk pemakaian pertama itu pasti kulit aku cekit-cekit sih. Anyway, video itu nggak disponsorin sama sekali. Bener-bener ini tuh kayak sesuai dengan yang aku pakai. Kita mulai dari yang ketiga dulu. Yang ketiga ini tuh dari COSRX Aloe Soothing Sun Cream. Ini tuh kayaknya masih best seller di mana-mana ya, karena juga COSRX itu terkenal secara global bahkan. Dan memang it used to be my best sunscreen. Untuk packagingnya dia ini tube, jadinya lebih efisien untuk mengeluarkan produk. Teman-teman bisa lihat ya, ini tuh kayak udah mau habis banget. Oh masih ada. Nah teksturnya ini sesuai dengan namanya ya, cream. Walaupun gitu dia tuh nggak berat sama sekali di wajah dan nggak ada white cast-nya. Dia ini juga ada fragrance-nya dan juga ada alkoholnya tapi nggak mengganggu. Aromanya enak sih sebenarnya. Nggak buat iritasi ya, karena kalau aku pribadi kalau misalnya alkoholnya emang tinggi banget itu ngebuat kayak cekit-cekit perih gitu. Kalau dia nggak sama sekali. Aku udah menghapus semua sunscreen di wajahku ya. Sekarang aku mau pakai untuk nunjukin juga. Aku sekarang udah punya UV camera guys. Jadi aku bisa cek ketebalan sunscreennya tuh gimana. Ini aku liatin juga sekalian di UV kameranya. Tuh. Langsung hitam pekat. Terus freckles aku itu kalau misalnya nggak pakai tuh kayak kelihatan gitu loh. Semoga kelihatan ya, ini di HP ini susah dimantul-mantul. Ini tuh nggak pakai, ini yang pakai, lihat langsung hitam. Jadi si warna hitamnya ini dia tuh ngebantu untuk memantulkan atau menyerap. Aku lupa deh, ini kalau nggak salah hybrid ya. Ntar aku cek. Aku udah nulis tapi aku lupa. Nah aku bakal pakai sampai sini dulu. Nah jadi sebenarnya ya banyak banget sunscreen yang bilang hindari area mata. Padahal mata aku itu sangat banyak, sangat gampang freckles-nya nambah sekarang. Dulu tuh susah, sekarang kayak nambah terus. Nah ini dia ya. Ini tuh SPF 50, hasilnya kayak gini, pelindungannya mantul. Yes, jadi sunscreen itu hybrid, ada physical dan juga chemical. Jadi akan ada sinar UV yang dipantulkan dan juga ada yang diserap. Chemical sunscreen itu memang ngebuatku tuh lebih sensitif guys. Jadi kalau memang ada hybridnya, dia itu bisa membantu kayak meringankan ya. Jadi kayak sakit, cekit-cekit kayak gitu. Dan memang dari semua sunscreen yang aku sebut di sini, menurut aku ini yang paling kayak nggak cekit-cekit gitu. Karena 2 sunscreen selanjutnya adalah pure chemical. Walaupun dia hybrid, dia ini nggak berasa berat atau gimana-gimana, karena biasanya physical itu berat ya. Tapi ini enggak, ini nyaman. Walaupun mungkin kalau misalnya aku rasakan banget ya, memang agak berasa sedikit aja dibanding 2 sunscreen selanjutnya. Untuk finishnya sendiri dia ini tuh kayak glowing. Kalau menurut aku pribadi, teman-teman yang kulitnya berminyak harus set sih. Karena kalau nggak di set nanti semakin glowing ya dengan minyak-minyaknya. Kalau aku pribadi kulitnya cenderung kering, aku nggak set sih. Aku suka dengan finishnya, cantik, cakep. Dan memang setelah dia ngeset dia akan lebih less glowing ya dibanding ini. Ini tuh kan kayak lagi glowing banget. Nah ini tuh yang lagi nggak pakai, yang nggak pakai aja udah agak glowing ya. Tapi ini mungkin karena cahaya. Cuma dari kulit aslinya dia agak glowing. Kalau yang itu kayak lebih glowing lagi. Ini tuh juga oke, aman dipakai di bawah makeup. Makanya dulu jadi best sunscreen aku banget karena aku ngerasa cantik aja pakai ini, bahkan sebelum pakai makeup gitu. Banyak juga yang cocok sih. Jadi kalau menurut aku ini tuh lebih ke safe option for everyone. Oily, normal, dry, cocok pakai ini. Sunscreen kedua. Tada!
dari Karasan. Namanya ini tuh Karasan Solar Smart UV Protection. Dia ini tuh SPF 45 PA++++. Jadi Karasan ini jujur aku udah nggak tahu lagi nih botol keberapa, karena mereka itu punya banyak size, dari size yang besar, medium, dan juga ada sekarang yang saset. Aku udah pakai berapa aku nggak hafal sama sekali. Teman-teman tahu ya, dia itu terkenal dengan cloud like texture-nya, udah di trademark malah ya. Pokoknya selalu ada tuh cloud like, ada TM-TM-nya tuh. Untuk packagingnya dia ini playful banget ya, dibanding Cos RX tuh beda banget nih. Cos RX tuh kayak minimalis. Aku akan memperlihatkan teksturnya kayak gini guys, tuh. Pokoknya tuh kayak susah mungkin ya ditangkap kamera atau kelihatan di kamera. Dia ini tuh kayak beda gitu, bukan gel, bukan krim, halus gitu loh. Semoga kelihatan dah pokoknya. Sekarang aku pakai mau memperlihatkan di UV kamera. UV kamera semoga aman ya. Nah di sini langsung sama ya, hitam pekat. Nah untuk teksturnya sendiri, dia itu kayak berasa matte gitu. Bahkan dari tekstur itu berasa matte-nya. Dan memang dia finishnya cenderung matte. Dari seluruh sunscreen yang aku sebut di sini, ini yang paling matte. Ini aku bakal pakai setengah wajah aja nanti untuk jidatnya yang pertama ya. Jadi karena dia ini tuh pure chemical sunscreen, pemakaian awal di kulit aku tuh lumayan cekit-cekit loh guys, dan itu memang wajar ya. Nah kalau aku lagi sensitif, itu juga berasa cekit-cekitnya, jadi aku nggak terlalu menyarankan ini untuk teman-teman yang kulitnya sangat sensitif atau yang susah beradaptasi. Kulit aku tuh lumayan gampang beradaptasi, tapi memang ada masa-masa kayak dia sensitif gitu ya. Nah ini aku ngerasa cekit-cekit sedikit, tapi memang kayak cuma di awal doang, setelah itu kayak gone gitu ya. Udah nggak ada. Nah karena dia finish yang matte, kalau menurut aku sih dia memang paling nyaman untuk tidak di set juga nyaman gitu ya, untuk teman-teman yang jenis kulitnya apapun. Tapi memang untuk teman-teman yang kulitnya cenderung dry skin, pakai dulu skincare yang hydrating. Dia itu ada sih kandungan skincare-nya, cuma memang kalau untuk dry skin, sekali lagi untuk dry skin kita butuh extra hydration. Salah satu keunggulan dari Karasan ini ya menurut aku, karena dia ini benar-benar didesain untuk iklim tropis, jadi dia itu juga ada anti polutannya. Karena Jakarta sangat berpolusi ya teman-teman, apalagi sekarang katanya ISPA banyak banget. Bahkan aku sekarang kalau udah keluar rumah itu ya pakai masker terus. Dulu kan COVID ya wajar ya, sekarang gara-gara polusi. Jadi dia ini juga ada anti polutannya untuk teman-teman yang misalnya gampang jerawat. Sumpah ya, ini juga aku perlu bilang banget. Aku pernah jalan-jalan, itu saat itu belum ada masalah Jakarta kayak gini ya, kayak Jakarta berpolusi biasa. Aku tuh jalan-jalan di luar guys, bener-bener cuma jalan mungkin setengah jam atau 1 jam lah ya maksimal. Aku langsung jerawatan, sumpah, jerawat radang yang gatel gitu loh. Tapi sehari setelah itu langsung turun, karena aku sudah tidak keluar rumah lagi, dan aku juga langsung pakai skincare jerawat ya guys. Memang separah itu polusi di Jakarta. Dia ini no alcohol dan juga no added fragrance ya, jadi aroma yang ada di sini tuh memang aroma dari si ingredientsnya, seluruh ingredientsnya. Ngomongin cekit-cekit, tadi tuh bener-bener kayak cuma beberapa detik doang. Ini sama sekali nggak ada rasa apa-apa, udah nyaman di wajah aku. Sekarang kita bisa lihat ya perbandingan finishnya gimana. Jadi kalau yang itu kayak lebih matte gitu loh, ini tuh kayak lebih glowing sedikit aja. Nah ini tuh kan baru kita pakai ya, dia tuh nyerapnya cepet. Kalau yang ini tadi kan kita udah pakai agak lama, jadi dia butuh waktu lebih lama untuk menyerap, dan memang hasilnya jadi tidak sediwi yang tadi. Dan untuk feel, dia itu juga ngebuat kulit wajah lebih lembut. Tapi aku pribadi sih kalau untuk lembutan aku lebih suka yang ini sih, Cos RX. Si Karasan ini setahu aku dia belum ada blue light filternya, si Cos RX juga belum ada blue light filternya. Correct me if I'm wrong. Jadi kalau misalkan teman-teman di depan laptop atau komputer merasa butuh blue light filter, mungkin ini bukan jawabannya. Menurut aku ya, sunscreen yang pertama ini adalah sunscreen yang nggak banyak orang pakai, nggak banyak orang tahu, dan jujur aku juga tahu dia karena aku pernah bekerja sama dengan dia. Jadi ini adalah nggak kelihatan ya. Nah ini tuh dari Skin 004. Ini tuh Hialusica Water Fit Sun Serum SPF 50+ PA++++. Nah dia ini tuh punya 3 sunscreen, tapi ini yang menurut aku tuh paling nyaman. Nah kalian bisa lihat juga ini udah mau habis ya guys. Ini kenapa aku suka sama dia? Wah, kalian harus lihat teksturnya. Itu sun cream, ini sunscreen. Ya sunscreen normal gitu ya. Kalau yang ini tuh sun serum. Nah, jadi dia tuh kelihatannya kayak krim ya guys. Tapi begitu diratakan, watery, bener-bener ringan banget. Jadi tuh kayak bener-bener pakai serum yang ada sunscreennya. Aku keasikan nge-blend dia karena memang segampang itu, kayak senyaman itu, dan rasa juga adem karena dia kayak watery gitu teksturnya. Oke, sekarang aku bakal pakai di jidat aku ya, di UV cam. Nah, di sini tuh. Kalian juga lihat ya, cara pemakaiannya tuh kayak bener-bener gampang banget. Beda sama 2 sunscreen sebelumnya. Tapi kalau menurut aku ini memang gara-gara teksturnya yang kayak serum banget, watery, ringan. Ini yang buat aku jatuh cinta sama dia, dan bener-bener pokoknya dia paling ringan. Kayaknya salah satu sunscreen teringan seumur hidup aku. Padahal proteksi itu tinggi guys. Tuh lihat ya di UV cam tuh. Hitam gitu ya, sama hitamnya. Tuh, sensasi ademnya tuh ekstra. Yang ini tuh ekstra karena mungkin watery-nya itu, oh my god, secinta itu aku sama dia guys. Satu hal yang mungkin
akan jadi kekurangannya adalah awal pemakaian dia itu cenderung perih di mata. Nah, kalau aku pribadi dulu ini tuh awal-awal agak perih. Sekarang tidak. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman misalnya penasaran banget dengan sunscreen ini dan ada reaksi agak perih di mata, itu wajar. Tapi kalau perih banget, mungkin itu nggak wajar ya guys. Karena di aku pribadi dia itu perihnya nggak perih banget, kayak cuma perih-perih kayak gitu doang. Tapi karena ringan aku pakai terus. Dia itu punya kandungan yang reef safe. Kalau misalkan teman-teman mau ke pantai, teman-teman pakai sunscreennya dia, ini tuh aman untuk ekosistem laut. Jadi kalau teman-teman sering ke pantai, anaknya tuh pantai banget, boleh pakai ini aja ya. Kita lindungi ekosistem laut. Kalau dia itu sebenarnya fragrance free, tapi dia ada alkoholnya dan alkoholnya sama sekali tidak mengganggu. Aku sangat rekomen dia untuk teman-teman yang normal to dry skin atau yang normal skin karena bener-bener senyaman itu. Dan aku tuh suka banget skip. Ini aku jujuran, tapi aku suka banget skip skincare karena udah ada serumnya banyak banget di sini. Jadi kayak ya udah aku pakai ini aja dan memang berasa kayak ringan banget kayak pakai serum, udah itu pakai sunscreen, jadi digabung udah. Begitu. Dari kita ngomongin 3 finish di wajah, ini yang paling enak untuk base makeup. Aku ngerasa dia tuh kayak lebih secara wajah, kulit wajah tuh teksturnya tuh dia lebih mulus. Nah, kalau yang itu kayak bener-bener kulit. Ini tuh aman ya dipakai di bawah makeup, lebih mulus, hydrated, plump. Cuma memang kalau bandingkan COSRX dia lebih oke sih untuk makeup. Nah, kalau yang ini dia lebih ke skin finish tapi lebih matte aja feelingnya gitu. Nah, ini juga nih grease-nya udah mulai berkurang, sudah mulai menyerap. Tapi secara kasat mata tidak kelihatan ya bedanya. Kayak aku pakai 3 sunscreen ini kan nggak beda ya. Yang penting semuanya terlindungi, apalagi di UV kamera juga sama-sama aja, proteksinya semua sama-sama tinggi. Oke guys, jadi ini dia ya 3 most used sunscreen aku sekarang. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau mau request aku buat most used apa lagi, boleh banget langsung aja komen. Kalau teman-teman juga penasaran mau nyobain, bisa langsung aja cek description box-nya ya untuk ketiga produk ini. Oke, jangan lupa ya untuk like dan share video ini jika bermanfaat, dan pastinya kalau subscribe mah udah pasti ya. Jangan lupa untuk follow Instagram dan juga TikToknya Amanda Statik. See you guys in the next video. Bye-bye.